Duta itu sebagai apa ya? Duta itu sebagai promosi aja, promosi brand ambassador kan. Tupoksi utama dari Duta Kampus adalah mempromosikan kampus kepada masyarakat umum. Selamat datang di Menu Menza. Menu Menza kali ini spesial membahas tentang Duta IPDN. Tapi nih, sebelum itu, biar gak ketinggalan video kita yang kedepannya bakal ada episode-episode lebih seru, jangan lupa subscribe. Karena saat ini penonton kita yang belum mensubscribe itu 93,3%. Jadi harus mensubscribe biar tidak ketinggalan. Langsung saja kita bahas apa Duta IPDN, apa perbedaannya. Tapi sebelum itu memperkenalkan diri. Langsung saja dari Rahmat Firdansyah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Madya Praja Rahmat Firdansyah, asal pendaftaran Provinsi Jawa Timur, dan saat ini saya menjabat sebagai Duta Kampus IPDN tahun 2021. Dari Eng. Perkenalkan, nama saya Angelina Kamila Lalo, biasa dipanggil Ang, asal pendaftaran Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya terpilih sebagai juara 1 Duta Kampus IPDN tahun 2021. Kak Intan. Oke, perkenalkan nama saya Praja Utama Wanita Intan Futul Asli Jawa, asal pendaftaran Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Tuban. Saya the first runner up Duta IPDN tahun 2020. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Duta IPDN ini. Nah, Kak, Duta Kampus itu apa sih? Perbedaannya Duta Kampus IPDN sama Duta Kampus lainnya itu apa, Kak? Oh, jelas beda dong. Kampus sama kesatriaan beda kan? Ya, bisa dijelaskan juga. Khusus untuk IPDN ini kan kedinasan ya, salah satu kedinasan yang unik menurut saya. Jadi kalau misalnya ada duta nih, berarti dia representatif of Praja gitu. Jadi gambaran visual, entah karakteristik, sikap, attitude dari seorang Praja itu seperti apa sih? Nah, itu tercermin dari duta, dari kita gitu. Jadi makanya lembaga mengadakan pemilihan dari seluruh putra-putri di provinsi se-Nusantara itu. Dipilihlah 1-2 orang per angkatan menjadi Duta IPDN untuk menggambarkan bagaimana sih Praja IPDN itu sebenarnya gitu. Kalau dari Eng sendiri, Duta Kampus itu apa? Kalau menurut saya secara generalnya ya, di Indonesia kita tahu bahwa ada Miss Universe. Ya. Nah, kalau di IPDN itu ada namanya Duta Kampus. Jadi perbedaan yang mencolok ya, perbedaan salah satunya seperti yang dijelaskan Mbak tadi, perbedaan antara kampus dan kesatriaan. Kita terikat oleh aturan-aturan yang mengatur bagaimana kita memperkenalkan kampus kita kepada masyarakat umum, tentang cerminan seorang Praja memang tampilannya dari Duta Kampus tersebut. Ya. Dari Rahmat, Duta Kampus itu apa? Kalau dari saya sendiri mungkin jawabannya kurang lebih sama dengan rekan-rekan, sama dengan Kak Intan. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah yang namanya duta adalah role model. Jadi role model sebagai contoh, sebagai representatif dari suatu wilayah. Contoh, kita Duta Kampus IPDN. Jadi kita menjadi representasi bagaimana seorang Praja. Praja itu dikenal sebagai yang pertama, berkompetensi, berwawasan, dan berkepribadian. Jadi kita sebagai role model ke masyarakat bahwa ini loh Praja yang berkompetensi, berkepribadian, dan memiliki potensi-potensi yang unggul dibandingkan yang lainnya. Duta itu kan pasti ada tahap-tahapannya untuk menjadi duta, ada pemilihannya dan seterusnya. Itu tahapannya apa aja dari Kak Intan dulu? Kalau Duta 2020 ya, tahapannya yang pertama penyaringan dari pengasuh kami masing-masing. Jadi satu angkatan dikumpulkan tuh di lapangan, kemudian dibagi-bagi per provinsi, kemudian dipilih 1 dari mereka yang terbaik. Seperti itu. Mungkin pertimbangan dari pengasuh dalam memilih kami itu mungkin dari segi performance, etika, attitude dan sebagainya, itu menjadi nilai plus bagi mereka untuk memilih salah satu kandidat dari per provinsi itu. Kalau Eng? Kalau pada tahapan pemilihan Duta Kampus tahun 2021 mungkin berbeda dengan tahapan pemilihan tahun 2020 karena sekarang kita masih masa pandemi kan. Ya. Nah, jadi kami dipilih dari tiap-tiap perwakilan kontingen menjadi calon Duta Kampus. Jadi terdapat 34 pasang Duta Kampus. Terdapat 3 tahapan seleksi. Pertama dan kedua itu interview, dan yang ketiga itu tes psikologi. Nah, yang pertama interview mengenai wawasan Nusantara, apa itu IPDN, mengenai politik, ekonomi, dan beberapa isu-isu hot yang sedang terjadi di negara kita. Dari Rahmat, tahapannya apa aja? Ya, seperti yang dijelaskan Eng, bahwa pemilihan Duta Kampus tahun 2020 dengan 2021 itu sangat berbeda. Tadi sudah jelaskan tahapannya. Yang perlu digarisbawahi adalah kita itu
ada perwakilan setiap kontingen. Jadi ada 30 pasang yang nantinya kita menggunakan pada saat kita menggunakan sistem gugur. Jadi di interview 1 dari 34 pasangan atau 68 peserta hanya diambil 10 orang untuk lanjut ke interview 2. Dan dari interview 2 nanti hanya diambil 5 orang untuk tes psikologi. Nah, yang paling menarik nih tes psikologi. Sebenarnya dari 5 orang ini sudah menjadi duta IPDN, tapi dijuruskan, dibagi penjurusan di tes psikologi. Jadi ada 2 duta utama, namanya duta kampus. Alhamdulillah yang terpilih saya dengan Eng. Ada 3 duta nominasi, yaitu duta akademik, duta kesenian sama duta olahraga. Jadi tes psikologi itu hanya menentukan anak ini cocoknya seperti apa, cocok di bidang apa, jadi seperti itu. Passion. Pasti kan ada tahapan-tahapan yang mudah, ada tahapan-tahapan yang sulit. Bisa diceritakan dong tahapan tersulit bagi Rahmat, Eng dan Kak Intan itu apa? Dari Rahmat dulu lah. Kalau menurut saya sih nggak ada noting tahapan yang easy ya atau gampang ya. Semua itu punya tingkat kesulitan yang masing-masing. Tetapi menurut saya dari pribadi saya sendiri yang memiliki effort yang lebih itu di interview kedua. Karena apa? Di interview kedua itu kita diinterview oleh orang-orang penting, orang-orang terpandang, tidak hanya di PDN, tetapi ada juga psikiater yang terkenal di daerah Jawa Barat. Jadi itu yang menjadi beban bagi saya. Saya harus menampilkan yang terbaik karena saya tidak membawa nama saya sendiri. Saya membawa SAS atau membawa selempang nama besar provinsi saya, yaitu Provinsi Jawa Timur. Jadi ketika interview itu juga ada sedikit berbeda dengan yang pertama. Yang kedua ini ada kita namanya problem solving, di mana kita harus menjawabnya dengan bahasa Inggris. Ada juga yang wawasan kebangsaan yang bersifat global. Ada juga waktu itu saya dapat pertanyaan, how IPDN can be top global birokrasi, dan kita harus menjawabnya dengan bahasa Inggris. Pada waktu itu saya menjawab by implementing good governance, because good governance involve many aspects like business and society. Jadi IPDN bisa menjadi top global birokrasi karena kita dengan mengimplementasikan good governance tadi, karena banyak aspek yang termuat dari situ. Itulah yang buat saya dekat, tertekan, karena itu tadi kita bukan membawa nama kita sendiri, tapi kita membawa nama provinsi untuk tampil terbaik. Nah di situ di sesi kedua. Luar biasa sekali. Kalau Eng pasti ada cerita tersendiri kan, tahapan-tahapannya kan. Yang tersulit apa? Modeles jawaban saya sama seperti Rahmat. Yang tahapan paling sulit itu tahapan kedua, interview kedua. Jadi pertanyaan yang saya dapat waktu itu dari jurinya, apa yang akan kamu lakukan sebagai perempuan untuk memperbaiki keadaan di daerah? So as a woman, we just celebrate Women's International Day on 8 March. So di daerah saya ada namanya Belis. Belis ini memposisikan perempuan sebagai benda yang ditukar dengan beberapa jumlah hewan. Jadi mereka bukan mengapresiasi perempuan sebagai perempuan yang patut dihargai, sebagai ibu dari sosok anak yang melahirkan manusia, tetapi sebagai benda yang perlu ditukar. Jadi salah satu effort saya ingin mengembangkan pendidikan di daerah saya yang bisa dibilang tertinggal dan dalam tanda kutip masuk dalam daerah 3T tersebut. Itu sih menurut saya, karena pertanyaan dari profesor sehingga kita harus menggunakan bahasa yang baik. Apalagi jawaban saya kemarin dan Rahmat tuh menggunakan bahasa Inggris. Pastinya menjadi sangat sulit itu kan, menjadi tantangan tersendiri bagi Eng sendiri kan. Kalau Kak Intan sendiri? Saya enjoy aja sih. Wih, enjoy, tepuk tangan nih Kak Intan ini sangat enjoy sekali. Tapi mungkin ada cerita tersendiri nggak Kak dari tahapan-tahapan tersebut? Oh pasti ada ya. Pernah sekali saya nangis waktu tes. Nah ini apa ini Kak? Bisa dikomentari nggak Kak? Saat Oke. kapan dan di mana ini Kak? Ini hari puncak ini. Ini malam puncak dari acara kita waktu 2020 itu. Kemudian itu sudah COVID sayangnya ya. Jadi harusnya orang tua kami masing-masing yang finalis itu datang ke Nangor, jadi dibatalkan semua karena COVID. Jadi nggak ada sama sekali orang luar yang datang ke acara kita gitu. Ini hari dimana saya menjadi runner up 1 gitu ya. Ya senang aja sih kalau misalnya dapat momen kayak gitu. Ada cerita tersendiri nggak? Iya itu waktu itu saya pernah nangis waktu tes karena saya nggak ada pasangan. Sebenarnya kan ada pasangan kayak gini per provinsi ya. Saya itu nggak ada pasangan waktu itu, pasangan saya mohon maaf tertidur waktu siang. Nah, sementara saya harus bergandengan dengan pasangan saya itu sama-sama provinsi Jawa Timur. Kemudian saya disuruh hubungi oleh pihak panitia, saya disuruh hubungi sana kemari ya, jadi kayak tertekan gitu. Kemudian saya nangis, kalau saya tertekan saya nangis gitu. Biasa kan perempuan gitu ya.
Jadi dari situ sih saya lebih dekat lagi, maksudnya lebih dekat dengan teman-teman, lebih dekat dengan mungkin pihak panitia. Itu kan lingkungan baru menurut saya ya. Nah kemudian juga itu pembelajaran dari saya untuk mengontrol emosi saya gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang duta IPDN nih Kak, kan pasti punya kelebihan. Salah satunya bahasa. Kalau dari Kak Intan sendiri nih, bisa berapa bahasa? Saya 2 bahasa sih, bahasa Indonesia sama Inggris. Kalau Saya 3 bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama bahasa Jerman. Keren. luar biasa, tepuk tangan buat bahasa Jerman. Kalau Rahmat? Saya juga sama seperti yang sih, saya juga bisa 3 bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi yang Jerman ini masih passive speaker. Bisa nih perkenalan dikit-dikit pakai bahasa Inggris atau bahasa Jerman? Kayak bahasa Inggrisnya ya? Ya, dari Rahmat nih. Yeah, let me introduce myself. My full name is Rahmat Widansyah. People learn call me Rahmat, and I'm 21 years old, and I came from East Java. Guten Tag, ich heiße Ang, ich bin 19 Jahre alt, ich wohne in Nusa Tenggara Timur, ich komme aus Sumba Islands. Kalau Kak Intan? Hello, I'm Intan Futulasi Jawa, and I'm 22 years old, and also I'm from East Java. Tepuk tangan, bisa bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Nah, enggak, pasti kan setelah menjadi duta kampus itu kan ada tugas tersendiri. Tadi kan ada yang menyebut jadi role modelnya IPDN kan. Pasti ada tantangan tersendiri. Dari Kak Intan sendiri itu apa? Setelah menjadi duta itu apa sih tupoksinya? Kami selalu mendampingi para pejabat yang datang di IPDN. Salah satunya mungkin yang terakhir kali Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur datang ke IPDN untuk mememparkan sebuah nasihatnya lah, seperti itu. Jadi selama acara saya mendampingi beliau di belakang para pejabat itu, dan saya juga harus menjadi seperti tadi yang dibilang role model, bagaimana kita mencerminkan praja itu seperti apa, karakteristik, attitude, etika, segala macam di depan pimpinan, apalagi kita itu sangat tertantang sekali seperti itu. Kalau Selain menjadi duta kampus sebagai role model kampus itu, kemudian tupoksi utama dari duta kampus adalah mempromosikan kampus kepada masyarakat umum, memperkenalkan apa itu IPDN, sarana dan prasarana yang tersedia, sistem pendidikan, sehingga masyarakat di luar sana tahu tradisi-tradisi baik yang ada di IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi. Dari Rahmat? Kalau saya sendiri duta itu sebagai duta itu sebagai promosi, ajang promosi brand ambassador kan. Jadi mempromosikan IPDN keluar, kurang lebih sama seperti Eng lah. Tetapi kalau dari sendiri, ketika saya setelah menjadi duta, saya ada merasa perbedaan dalam diri saya. Karena apa? Karena saya duta, karena saya menjadi iconic center of IPDN. Jadi saya harus berhati-hati dalam berperilaku atau jadi ketika saya menjadi duta ini saya punya challenge sendiri untuk diri saya. Saya harus baik setiap harinya karena saya ini disorot oleh masyarakat banyak, oleh orang-orang banyak, oleh pekerja banyak. Jadi seperti itu. Luar biasa. Nah, ini ada lagi saya mau tanya. Kenapa sih kok lebih memilih duta? Kan pastinya masih banyak jalannya kan untuk menjadi terkenal, untuk menjadi aktif di IPDN. Kenapa kok memilih jadi duta IPDN? Dari Kak Intan? Oke, yang pertama bukan untuk menjadi terkenal ya. Karena saya dipilih dan saya diamanatkan. Jadi duta ini juga ada amanahnya dari lembaga. Bagaimana kamu membawa lembaga IPDN di kancah di luar kesatriaan seperti apa? Bagaimana sikapmu itu menentukan gambaran orang terhadap IPDN itu seperti apa? Seperti itu. Kalau Ya, sama seperti Kak tadi, it's not about how to be famous like that. Saya menjadi duta kampus dan mengikuti ajang pemilihan duta kampus karena diamanatkan dan dipilih sebagai perwakilan kontingen. Sehingga karena saya sudah diberikan kepercayaan dari kontingen saya, dari kakak senior saya, jadi saya harus memberikan yang terbaik. Nah, berikutnya mengikuti ajang duta kampus ini menjadi ajang bagi saya untuk mengimprove skill saya, how to speak in front of many people like that, and bagaimana saya bisa mengasah kemampuan saya, baik bakat saya dan kemampuan linguistik saya ketika berbicara dengan orang lain. Oke, kenapa saya mau menjadi duta IPDN tahun 2021? Karena yang pertama tadi sama seperti Kak Intan sama rekan saya diamanahi dan kita menjadi duta itu bukan untuk mencari terkenal dan sebagainya, karena kita sebagai role model. Karena kenapa saya mau? Karena pertama saya ingin challenge diri saya. Dengan saya menjadi duta IPDN ini, saya bisa memperbaiki diri saya karena saya center of view dari semua praja. Yang kedua, saya ingin mengolah atau mengimprove
soft skill saya, soft public speaking dan sebagainya. Karena di Duta IPDN ini kita bisa sebagai wadah untuk mengolah hal tersebut. Yang terakhir yang tak kalah penting adalah relasi. Nah, di Duta IPDN ini kan kita berteman dengan seluruh teman-teman provinsi di Indonesia. Jadi dengan saya menjadi Duta IPDN, saya lebih mengenal teman-teman yang ada di Indonesia. Berarti saya tahu bagaimana karakteristik, oh seperti ini kah orang Sumatera, seperti ini orang Jawa, Papua dan sebagainya, seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan buat ketiga duta IPDN. Seperti kita ketahui kan, pada umumnya di duta-duta di luar kan itu ada standar kecantikan sendiri. Kalau di IPDN sendiri itu gimana? Apakah ada kayak gitu itu dari Kak Intan dulu? Nggak ada sama sekali. Jadi kita mementingkan adab ya. Kalau misalnya adab itu nilainya 1, beauty, intelligence dan lain sebagainya skill-skill kalian itu yang mungkin dianggap luar biasa itu nilainya 0. Jadi kalau tanpa adab, kalian punya kepintaran, kalian punya skill apapun, tetap nilainya 0 semuanya. Tapi kalau misalnya kalian punya adab, plus 1 nilai kalian buat menjadi manusia yang bermanfaat lah bagi sesamanya, seperti itu. Seberapa pentingkah adab itu menurut Kak Intan? Sangat penting karena kita hidup kan bermasyarakat, berbaur dengan orang-orang yang sama sekali kita nggak tahu karakteristiknya seperti apa. Dan bahkan di IPDN ini kan miniatur Indonesia ya, dari Aceh sampai Papua itu beda suku, beda agama, ras, budaya. Itu justru menekankan kita itu bahwa ini loh attitude yang kamu harus tonjolkan kepada teman-teman sekalian. Kamu harus menyesuaikan dengan keadaan, bagaimana cara kamu beradaptasi dengan orang lain tanpa menyinggung sama sekali dari satu pihak ke pihak yang lainnya, seperti itu. Kalau sendiri? Kalau menurut saya duta, tampilan kata duta itu memiliki 3 karakteristik: brand, behavior, and beauty. Behavior seperti yang dijelaskan Kak Intan. Kalau beauty, masyarakat memiliki stigma bahwa perempuan itu dikatakan cantik kalau tinggi, putih, rambutnya lurus, dan lain sebagainya. Dan saya pernah membaca artikel tentang good girl syndrome. Jadi ketika perempuan itu dituntut untuk menjadi pintar, cantik, dan berbudi di satu kesempatan yang sama. Jadi kita tahu bersama bahwa perempuan memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Di kampus kita, perempuan dari Aceh sampai Papua memiliki karakteristik dan kecantikan yang berbeda-beda. Jadi kalau masyarakat menuntut perempuan harus cantik dengan dalam tanda kutip seperti perempuan Korea yang tidak ada titik noda dosa di mukanya, itu adalah sangat mustahil di sini. Terus kalau di IPDN mereka lebih menekankan kepada seperti kakak bilang tadi, adab, perilaku kita seperti apa. Ketika wawasan dan perilaku di atas dari kecantikan, kita sudah harus confidence, that's me. Dan kenapa saya terpilih sebagai duta kampus? Bisa dilihat saya dari timur, kulit saya gelap karena memiliki banyak melanin. Jadi karena saya percaya diri, it's me. Di samping dari kelebihan dan kekurangan yang saya miliki, it's me. If I worth it, saya akan terpilih menjadi duta kampus. Kalau Rahmat? Standar untuk menjadi duta IPDN sama sih. Yang paling penting adalah attitude. Sepintar-pintarnya kamu, hebatnya kamu, kalau kamu tidak memiliki attitude yang baik, memiliki bad attitude, kamu nggak bisa bekerja sama dengan lain. Karena kita ini makhluk sosial, kita perlu bekerja sama dengan orang lain. Meskipun kamu pintar, tapi kalau kamu sendiri buat apa? Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya yang penting memang attitude penting, tapi juga kita harus mengembangkan soft skill kita. Tetapi yang paling penting dinilai adalah attitude tadi. Karena apa? Karena kalau kamu meskipun kamu nggak kurang pintar apanya, kalau kamu memiliki attitude yang bagus, kamu bakal belajar dengan orang. Berarti gimana saya seperti ini. Tapi kalau kamu udah congkak, sombong, memiliki bad attitude, kamu nggak mau belajar dengan orang lain. Jadi itu. Give applause dong. Nah, ketiganya ini kan pasti sudah melewati tahapan final kan. Pasti di tahapan final itu kan ada namanya tahapan penampilan bakat. Nah, dari masing-masing duta ini, dari Kak Intan juga, apa sih bakat yang ditampilkan saat final itu? Kalau di Duta 2020 kebetulan karena Duta pertama kali diadakannya Duta ya, karena sebelumnya tahun-tahun sebelumnya itu Putri Nusantara, jadi kita berbeda. Kemudian kita nggak ada tes sama sekali bakat seperti itu. Kami pure dari wawancara, tes intelijensi, kemudian tes wawasan kebangsaan, psikologi juga. Jadi kita dilihat bagaimana wawasan kita aja gitu. Kalau di tahapan kami, pada saat penampilan bakat saya menampilkan
bakat saya bermusik karena saya suka musik dari kecil. Saya bermain gitar, keyboard, dan sedikit bernyanyi. Walaupun basic saya bukan bernyanyi. Kalau Rahmat? Kalau saya karena kan kalau di angkatan kita waktu tampil bakat itu di interview pertama dan kedua. Nah, di interview pertama dan kedua saya menampilkan, yaitu mungkin stigma bagi orang-orang luar sana menari itu bukan cowok banget, tapi saya berusaha menampilkan itu. Saya confident dengan apa yang saya tampilkan. Saya pada waktu itu saya menari kesenian tradisional asli dari Jawa Timur, khususnya berasal dari kabupaten saya, Kabupaten Jombang, yaitu tari remo. Nah, tari remo ini memiliki filosofi yang sangat bagus buat saya, karena tari remo ini menceritakan bagaimana seorang pangeran berjuang di medan perang, bagaimana dia mengatur pasukannya dan bagaimana mereka berperilaku. Jadi itu saya sampaikan menggunakan gerak tari seperti itu. Luar biasa, tepuk tangannya. Nah, saya mau tanya ke Eng nih. Tadi kan sedikit menyinggung tentang bisa bermain gitar, bisa bermain alat musik, dan bisa empat bahasa. Nah, ngomong-ngomong itu gimana sih? Apa belajar otodidak atau kursus? Kalau di daerah saya untuk mempelajari musik tuh masih dibilang sarana dan prasarananya tertinggal. Jadi saya belajar musik tuh otodidak. Karena di daerah saya sering mengikuti misa. Nah, misa tuh ada choirnya. Choirnya diiringi oleh organ. Nah, mulai dari situ orang tua saya mau saya untuk mengiringi choir di gereja. Maka dari itu saya sering latihan choir dengan bermain musik sendiri di rumah. Nah, menjadi kebiasaan saya dari kecil. Nah, berpindahlah alat musik dari keyboard dan organ, saya bermain gitar, biola, drum. Jadi ya seperti itu, otodidak. Terus kalau bahasa juga otodidak. Karena saya suka musik bahasa Inggris, jadi lagu-lagu yang dari bahasa Inggris itu saya harus dalami kan, harus tahu apa artinya. Jadi secara tidak langsung saya belajar sedikit-sedikit. Kemudian bahasa Jerman juga, karena saya punya teman dia sekolah pindah dari Jerman ke daerah saya. Jadi kami sering belajar bersama. Jadi saya sering mendengar dia menceritakan tentang Jerman itu seperti apa. Jadi saya juga dipacu untuk belajar bahasa Jerman. Keren sekali. Kalau Rahmat ini ya, saya dengar-dengar juga dulu waktu di daerah pernah jadi duta. Duta apa itu? Ya, tepatnya sih tahun 2017. Saya waktu itu mungkin asing ya bagi masyarakat sekitar. Saya dulu pernah menjabat sebagai duta sungai Provinsi Jawa Timur tahun 2017. Nah, mungkin apa sih duta sungai ini, kayak gak jelas banget kenapa namanya duta sungai. Nah, duta sungai ini awalnya itu diadakan oleh BUMN, divisinya itu namanya Perum Jasa Tirta. Nah, Perum ini tuh bergerak di bidang bagaimana dia menjaga kualitas sungai. Nah, duta sungai ini fungsinya adalah pada waktu itu saya punya program namanya Biotilik. Nah, Biotilik itu bagaimana kita menguji kualitas sungai dengan indikasi-indikator serangga yang ada di situ. Nah, jadi itu yang saya bawa dan akhirnya saya bisa mengadakan Biotilik di 3 kawasan, yang di Kabupaten Malang, di Surabaya, dan di Kabupaten Jombang. Dan ternyata ya hasilnya sangat memprihatinkan. Jadi kayak itu yang saya bawa. Dan kedua, proyek saya mengajukan hal tersebut ke provinsi lain. Nah, akhirnya saya di ACC dan disetujui oleh direkturnya. Akhirnya saya berkat duta sungai saya bisa pertama kali saya naik pesawat. Jadi pengalaman yang sangat memorable buat saya. Jadi saya terbang ke Danau Toba. Jadi di situ ada namanya Sungai Asahan. Nah, di situ saya melakukan Biotilik di Sungai Asahan tersebut. Dan saya juga mengajarkan atau memperkenalkan Biotilik ini ke sekolah yang terkenal, yaitu di SMA Hurudel, kalau nggak tahu di punyanya Pak Lut Panjaitan. Jadi saya memperkenalkan Biotilik. Jadi kayak itulah duta sungai. Jadi kita memperkenalkan bagaimana kita menjaga sungai dan apa ya, bagaimana kita aware terhadap kesehatan sungai seperti itu. Keren sekali berarti ya. Pengalaman yang sangat menarik dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, untuk Kak Intan ini sendiri kan sudah tingkat akhir kan? Insya Allah 2 bulan lagi ya Kak, mau Amin, PPM. amin. Nah, kegiatan Kak Intan setelah menjadi duta itu apa? Mungkin cuma pendamping dari para pejabat sih. Kalau misalnya ada kunjungan, yang terakhir kali kunjungan Bukoviva, Gubernur Jawa Timur, menurut saya beliau memaparkan sebuah paparan kepada semua peraja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang bagaimana cara memimpin yang baik dan menjadi pimpinan yang baik gitu. Nah, dari awal sampai akhir kedatangan Bukoviva ini saya selalu mendampingi. Nah, yang jadi challenge adalah gimana ketika kita posisinya di belakang para pejabat, bagaimana
bagaimana sikap kita gitu. Jadi itulah yang diharapkan oleh pimpinan untuk pemilihan duta ini. Kamu ditunjuk sebagai duta untuk mendampingi para pimpinan agar pimpinan tahu bahwa gimana sih sikap praja itu sebenarnya, gambaran dari praja itu seperti apa, ya seperti kita seperti itu. Luar biasa, tepuk tangannya. Dari cerita-cerita tadi dari Kak Intan, Eng, dan Rahmat kan sudah ada pengalaman, ada apa kayak story-storynya sendiri kan. Ada gak pesan-pesan yang akan disampaikan sama penonton? Biar penonton itu juga ngikut apa sih yang dirasakan sama Duta IPDN itu sebenarnya. Dari Kak Intan dulu. Oke, jadilah orang yang berotak London dan berhati Masjidil Haram. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Kalau saya, pesan saya, be fruitful, not successful. Karena orang sukses itu banyak, tapi orang yang mau berbuah bagi orang lain itu sangat sedikit. Betul. Kalau dari diri saya masih sangat terkesima dengan quotes-nya Perdana Menteri kita Sultan Syahrir. Dia pernah berkata, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Push, tepuk tangan. Tadi kan sudah bercerita bisa bermain musik kan. Nanti di akhir segmen bermain musik ya. Langsung kita tonton di akhir segmen nanti. Nah, saya mengucapkan terima kasih untuk Kak Intan, Eng, dan Rahmat sudah hadir di Menu Menza ini, sudah memberikan bagaimana sih jadi Duta IPDN, pengalaman jadi Duta IPDN. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Jika ada kritik dan saran bisa langsung taruh di kolom komentar. Bila ada saran tamu, bintang tamu, langsung aja tulis juga di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di Menu Menza selanjutnya. Menu Menza, mantap! Aku kesal dengan jarak yang selalu memisahkan kita, hingga kita hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak bareng sejenak, agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Silaun Safir seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu sampai nanti sayangku.